Perkenalkan, nama saya Dr. Zeno Kristo, SPOG, Dokter Kandungan di RSAM. Berhubungan dengan hari Senin pagi ini, kita akan melakukan perjumpaan seperti biasa. Pada pagi ini judulnya adalah keluarga berencana, dan untuk menyukseskan akreditasi di RSAM, terutama karena rumah sakit kita adalah rumah sakit rujukan, dikhususkan adalah mengenai KB pasca salin dan pasca 2 bulan. Baiklah, kita mulai. Apa itu keluarga berencana? Keluarga berencana adalah upaya kita adalah untuk mengatur jarak kelahiran jumlah anak sehingga akan terwujudlah suatu keluarga yang berkualitas. Kalau dulu cukup 2 anak ya, tapi sekarang yang penting adalah keluarga yang berkualitas ya. Tidak harus 2 anak ya, kalau dulu cukup 2 anak. Lanjut. Jadi tujuannya adalah dengan terbentuknya keluarga yang berkualitas dengan sosial ekonomi yang bagus, sehingga keluarga tersebut akan bisa memenuhi segala kebutuhannya, baik sosial, baik ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, dengan terciptanya keluarga yang berkualitas tersebut. Kemudian, apa itu KB atau kita kenal dengan kontrasepsi ya? Salah satu cara untuk keluarga berencana itu dengan menggunakan kontrasepsi. Nah, kontrasepsinya itu apa aja? Kita kenal ada yang non hormonal, kemudian yang hormonal. Non hormonal ini maksudnya tidak pakai hormon ya. Ada metode amenorelaksasi, ada pakai kondom, ada kontrasepsi dalam rahim, ada metode klender. Ini mungkin sebagian kita sudah tahu. Kemudian ada yang kontrasepsi mantap, lubektomi dan vasektomi. Sedangkan yang menggunakan hormonal, ya, ada KB suntik, pil, dan implan ya, susuk. Lanjut. Pertama itu adalah yang sudah lama kita gunakan, itu alami, adalah amenorelaksasi. Maksudnya amenorelaksasi itu ibu-ibu yang habis melahirkan itu disarankan untuk menggunakan ASI eksklusif. ASI saja selama 6 bulan, dan itu setelah penelitian efektif untuk KB selama 6 bulan. Nah, tetapi masalahnya sering setelah 6 bulan itu biasanya sudah tidak efektif lagi, jadi harus disambung dengan metode kontrasepsi yang lain. Nah, apa sarannya untuk yang metode amenore ini adalah menyusui secara penuh, ASI saja ya. Lebih efektif kalau 8 kali sehari dan umur bayinya 6 bulan kurang. Dan sering ibu-ibu yang habis melahirkan setelah 6 bulan lupa ber-KB, ternyata udah lagi ya. Jadi anak umurnya 8 bulan ternyata udah hamil lagi. Sering kayak gitu. Jadi kalau setelah 6 bulan itu sudah disarankan untuk memakai KB yang lain. Efek samping tidak ada, bagus. Justru manfaatnya banyak, efektivitas tinggi. Kemudian juga untuk bayi ASI sangat bagus sebagai asupan ya. Untuk ibu, nah ibu-ibu yang habis lahiran kita sarankan untuk menyusui dini, karena itu juga bagus untuk mengurangi perdarahan, mengurangi risiko darah dan interaksi antara ibu dan janin. Lanjut. Kondom adalah, ya sebagian sudah tahu, adalah macam karet ya, lubung karet yang selain untuk mencegah kehamilan juga dia sebagai pencegahan infeksi menular seksual ya, termasuk HIV/AIDS. Dimana cara kerjanya kita tahu pasti menahan sperma bertemu dengan telur, juga mencegah penularan seksual termasuk HIV. Manfaatnya adalah mencegah kehamilan, juga tidak mengganggu ASI, kemudian murah, mudah didapat, mencegah
penularan ya. Tapi kerugiannya ada juga kan, ada reaksi alergi, kemudian kalau yang kondomnya tidak bagus biasanya mudah bocor ya kan. Nah itu salah satu kerugian. Lanjut. AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini semacam apa? Kita tahu yang spiral atau orang dari zaman dulu, nah itu dia pakai, tapi sekarang udah spiral lagi, kita pakai yang T ya, bongkar T ya, lebih efektif, bisa sampai 10 tahun, tapi disarankan setelah sekali 5 tahun itu dibongkar pasang ya. Cara kerjanya mencegah sel telur dan sperma. Jadi untuk di rumah sakit, termasuk di RSAM, kita lebih menyarankan untuk KB pasca salin itu adalah pemakaian KDR. Jadi ibu-ibu yang habis lahiran, lahir anak, lahir plasenta, langsung kita pasang KDR. Jadi sekali lahir langsung kontrasepsinya jalan. Jadi ibu-ibu yang mau lahiran di RSAM bisa ini disarankan untuk langsung pemakaian KDR. Jadi cara masuknya habis lahiran itu karena uterusnya masih besar, rahimnya sudah terbuka, biasanya tidak susah masukkan. Bisa bidannya, dokternya tinggal masukkan aja. Oke, lanjut. Keuntungannya sangat efektif, kemudian tidak menimbulkan gemuk, kemudian jangka panjang. Cuma kerugiannya dia kan ini kadang-kadang menimbulkan rasa tidak nyaman, kemudian tidak mencegah infeksi, dan harus dengan dibantu oleh tenaga yang terlatih untuk membuka, memasang dan membuka. Lanjut. Kalender ya. Ini kalender ini juga bagus, nah cuma masalahnya kita harus memperhitungkan masa subur ya. Kesulitannya adalah kalau masa subur tidak jelas, kemudian sangat susah dilaksanakan karena ya suami istri kan kita nggak tahu kapan bertemunya kan. Sering juga kebobolan. Jadi kalau sarannya kalau pakai kalender juga jangan lupa pakai, kalau pas masa subur jangan lupa juga pakai kondom ya. Yang terakhir, nah ini jika kita galakkan di rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan bagi ibu-ibu yang sudah cukup anak dan bayi-bayi, ibu-ibu dengan risiko tinggi, riwayat gula, preeklamsi atau hipertensi, kita sarankan untuk kontrasepsi mantap, di mana kontrasepsi mantap ini adalah yang kita namakan dengan nama lain steril ya. Pasien-pasien yang dilakukan operasi atau yang cukup anak di RSAM kita arahkan untuk melakukan tubektomi ya. Usia sudah di atas 35, anaknya sudah 4 lebih, ada kemudian saat persalinan dan kehamilan, biasanya kita lakukan operasi, kita sarankan kita untuk dilakukan tubektomi steril. Jadi steril itu adalah dilakukan setelah persalinan atau SD. Keunggulannya adalah dia insya Allah hampir 100%, tidak mengurai ASI dan aman bagi pasangan ya. Kerugiannya memang ada sedikit nyeri dan harus dilakukan oleh yang terlatih. Kalau untuk laki-laki itu biasanya dokter urologi yang melakukan ya, vasektomi. Ini steril untuk yang laki-laki. Dimana untuk sebagai gambaran aja, ini kan di rahim ya, ada namanya tuba ya, saluran. Nah biasanya di tuba itu adalah pertemuan antara sperma dan sel telur ya kan, belum terjadi anak. Disitulah kita dilakukan pengikatan dan pemotongannya. Jadi sifatnya permanen. Kalau udah memutuskan untuk steril, nah biasanya tidak bisa lagi untuk nambah anak ya, permanen, hampir 100% ya. Begitu juga dengan laki-laki ya. Dokter urologi nanti akan
saluran spermanya itu akan diputus. Nah, biasanya hampir 100% sudah tidak bisa lagi menghasilkan. Jadi ini cocok untuk banyak ibu-ibu yang sudah resiko sangat tinggi dan anaknya sudah cukup. Lanjut. Nah, hormonal ada 3 tadi ya, ada suntik, sangat bagus juga untuk mencegah kehamilan. Kemudian ada yang KB-nya tidak mengariasi. Nah, kerugiannya tidak mencegah IMS. Kemudian juga katanya bisa menimbulkan efek hormonal seperti gemuk dan lain-lain. Tapi tidak selalu, kadang-kadang ya tergantung badan masing-masing, ternyata ada yang cocok dan cocok ya. Begitu juga nampil KB, ada yang tidak meregulasi, tidak mengganggu hubungan istri dan dapat dihentikan. Kemudian kerugiannya kalau PKB ini jangan sampai lupa, kan itu masalahnya, harus makan tiap hari, waktunya sama dan harus tiap hari dan tidak mencegah infeksi luar satwa. Lanjut, implan. Ini yang hormonal ini biasanya ada jalan selama ini, biasanya di fasilitas layanan primer ya, puskesmas atau bidan. Implan itu adalah semacam kapsul plastik ya, yang berisi hormon dan dimasukkan di bawah kulit. Nah, itu bagus juga, cuma masalahnya dia harus dilakukan oleh dokter yang terkhusus. Bagus, sangat efektif, jangka panjang juga, tidak perlu pemisahan dalam, tidak mengganggu sperma dan tidak mengganggu, tapi kekurangannya harus bukanya agak sulit gitu ya, harus tindakan minor, kemudian juga dia tidak mencegah infeksi. Mungkin itu aja secara singkat ini keluarga berencana kami dari bagian kelompok kerja ya, untuk kita mensukseskan program nasional KB keluarga berencana pasca salin dan pasca kuburan, dan tujuan lanjutnya adalah dengan terbentuknya keluarga berkualitas akan mencegah angka kesakitan ibu, angka kesakitan bayi, dan mencegah stunting. Ini keluarga yang terbaik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit dari masukan atau pertanyaan dari ibu, silakan.